Saya ada dendam nih sama seseorang, tapi orang tuh nggak minta maaf sama saya. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau kita yang silaturahmi duluan, itu akan mengangkat derajat kita. Saya ajarin kalau ditanya terus kapan mau nikahnya nih, ilmunya nih saya bilang. Apa jawab apa Pak Ustadz? Lagi lu nanti kalau orang misal nggak mau bayar zakat, orang kaya nanti akan ada ketimpangan ekonomi. Orang-orang miskin nggak dapetin haknya gitu. Tapi kalau zakatnya dikorupsi gimana tuh? Nah, tapi kalau misalkan itu sesuai dengan hukum syariat Islam itu harus digantung orang kayak gitu. Digantung. Keahliannya emang dia ahli nggak di bidang itu. Oh, berarti ahli nggak memimpin? Iya, karena ada orang yang pinter agama pun belum tentu juga dia ahli dalam memimpin gitu. Kampanye, bobo agama. Nggak boleh. Nggak boleh. Malu Waduh, temanya gitu. untuk lebaran berat banget ya. Iya, emang harus ini. jangan Gak apa-apa biar gua. Ini mesti hati-hati juga nih. Kelasan berikutnya tentang lebaran ini. Lah emang kita Baru mau juga lagi enak-enaknya karir ini. Nah, ini udah Neneng duluan yang enggak. bayar. Lah, Teh, Bu A dulu yang pilih, Nih, Teh. nih. Apaan sih? Enggak. Hapus enggak? Bu A dulu. Bu A dulu. Jangan kayak gitu, ngalah kenapa? Sama dia juga. Oh, nih Neneng sebarin nih video bohong nih. Astagfirullah, jangan videonya itu. Ini nih ada di satu lagi. Tuh, ini tinggal satu doang, Bo. Udah Neneng aja yang bayar. Astaga pada ribut. Ngapain sih ribut? Ini Boa, Neneng Neneng, orang Neneng Bu, duluan Neneng. yang mau check out baju Bu A lebaran. yang pilih duluan, Bu, warnanya, Bu. Udah di rumah orang Ya berantem. juga sih, nggak tahu diri gitu ya. Ya, Apa sih? tapi kan penting banget, Bu, lebaran. Penting apa? Apa yang penting? Baju lebaran. Baju lebaran, Bu. Masa Milih. sih? Penting baju baru. Penting, Bu. Lah, siapa tahu kita Ini ketemu. nih, jiwa-jiwa konsumtif nggak penting. Jadi yang penting apa, Bu, kalau lebaran? Ya kayak aku nih baju lebaran tahun lalu aku beli 2, 3 Bu, dipakai ibu tahun mah ini. lebaran Ya sama aja itu, 2, 3 sama Iya. aja. Tapi ibu mah baju tahun lalu juga masih bagus, Bu. Baju kita udah dimakanin kecoa. Masa? Tinggal kancingnya doang. Emang tinggal di mana sih? Hah? Tinggal di mana di selokan apa banyak kecoa Tapi gitu? kan ibu Enggak pakai baju kan? lebaran buat lebaran doang. Kita mah Iya. baju lebaran buat ulang tahun, buat Iya, kerja, buat semuanya. main. Enggak. Udah. Ini kan lagi lebaran, nggak boleh marah-marah. Kita harus saling memaaf-maafan. Gimana sih? Nggak mau, maaf. Dia Udah nggak mau dia. sama dia nggak mau. Dia banyak banget Bu dosanya di kosan Neneng. Iya, dia juga giliran banyak, udah Bu. punya cowok nggak pernah main di kosan Nggak Neneng. usah terlalu detail. Oh, itu Dia juga pribadi ya mau. barusan ya? Coba udah maaf-maafan dong. Nggak mau. Nggak mau, Bu. Nggak Saya mau. nggak maaf. Ih, nggak mau maaf-maafan, gue panggil nih. Bu, Maksim, siapa? Bu. Enggak dong. Kalau itu mah kita minta maaf sama Pak Maksim ya. Gue panggil nih malaikat Jibril. Jangan Bu, jangan Bu, jangan dulu Astagfirullahaladzim. Bu. Astagfirullah. Iya. Bu, manggil siapa, Bu? Halo. Apa? Ibu manggil kan kita. Udah aku udah telepon. Siapa nggak, Bu? Ada temen lah, pokoknya yang akan mendamaikan kalian. Kita bakal Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi minal aidin wal faizin. Minal aidin wal Mohon maaf lahir faizin. batin Minal aidin ya. wal faizin. Nah, Ustaz, jangan dipantatin. Oh iya benar. Maaf. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini kayaknya lagi damai-damai aja di sini. Aduh. Lagi damai banget. Oh. Yang nggak damai mah bukan kita. Oh. Siapa, Bu? Iran. Gimana nih Ustadz Jojo? Nih Pak Ustadz, Boa, Neneng udah mau beli baju lebaran tinggal satu itu doang warnanya. Pak Size-nya juga Ustadz, itu saya doang. Terus duluan, dia- Pak Ustadz yang milih udah klik gitu, milih warnanya, cuma tinggal bayar. Cuma saya bayar harus ke supermarket dulu, nggak bisa transfer. Neneng udah bisa virtual account. Oh. Ini lagi mau lebaran emang Ya udah kita berantem beli, gini? gunting aja bagi 2 Nah, aja. Cocok. Aneh banget tuh Pak Ustadz. Cocok. Ntar bisa ganti-gantian. Tapi Pak Ustadz emang kalau lebaran itu hukumnya berantem boleh nggak sih? Apa lebaran tuh sebenarnya hari raya aja? Iya, apalagi kalau di rumah suka kayak berantem nyetrika baju kan heboh banget tuh Bu. Subuh-subuh kayak udah dibilang setrika dari semalam gitu. Padahal itu mau sholat Id Pak Ustadz. Nah, udah nih, Gimana? saya boleh Udah, ngomong. iya, udah. iya. Oh, boleh. Maaf, Pak Ustadz. Jangankan di waktu lebaran, Nabi Muhammad SAW tuh mengajarkan bahwa kadang-kadang orang kita kan kesel kan hal yang wajar, manusiawi. Tapi itu nggak boleh menyimpan dendam atau marah tuh lebih dari 3 hari. Oh, ini udah berapa hari? Ini Baru udah berapa 1 jam? Oh, baru baru 1 jam mah masih aman. Berarti boleh sampai 3 hari dulu kita ulur? Iya, kalau bisa itu maksudnya ya kita tuh hidup di dunia ini tuh jangan deh nyimpen-nyimpen kebencian, marah sama orang lain, apaan sih gunanya Iya, gitu. iya. Bahkan ada pernah tuh sahabat Nabi tuh pernah diceritain sama Nabi SAW lagi di satu majelis, Nabi bilang gini,
sebentar lagi akan ada penghuni surga yang datang ke tempat ini, ke majelis ini. Masya Allah. Lalu sahabat Nabi yang lain kan duduk, dilihat, oh ada nih akhirnya terakhir dia datang. Diteliti kan, kenapa kok Nabi Muhammad kok bilang dia tuh ahli surga, apaan nih amalannya? Akhirnya satu orang sahabat Nabi ini pura-pura, saya lagi ada masalah di rumah nih sama orang tua gitu, boleh nggak nginep di rumah kamu? Oh boleh, karena kan adabnya itu kan kalau kita ada tamu, itu boleh menginap di rumah kita, tuh wajibnya tuh dijamu selama 3 hari. Kalau udah lebih ngelunjak ya? Iya, kalau setahun jatuhnya numpang. Itu bayar kosan. Nah akhirnya ditelitilah apa sih kebaikannya, sholatnya biasa aja segala macam. Setelah 3 hari akhirnya dia ngaku, sebenarnya saya tuh datengin kamu, saya tuh cuma pengen meneliti. Sebenarnya Nabi itu pernah bilang kamu tuh ahli surga, sebenarnya apa sih amalan kamu? Terus dia bilang sebagaimana kamu lihat saya biasa-biasa aja, cuma saya tuh kalau sebelum tidur saya selalu ngomong berdoa sama Allah, ya Allah siapa saja orang yang telah berbuat salah sama saya, zolimin saya maafkan dan jangan ada kebencian di hati ini ya Allah. Oh, ya Maka udah gara-gara sekarang punya gue minta sifat maaf. itu dia dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya udah Pak Ustadz, tukaran tempat duduk dulu biar Boah minta maaf sama Nenek karena Boah lebih muda Pak Ustadz. Masa gitu emang begitu Pak Ustadz? Emang Minta maaf gitu. yang lebih muda dulu. Disuruh prompter. Oke, silakan bermaaf-maafan kalau Silakan. begitu. Ya udah minta maaf ya Bo, semoga nggak diulangin lagi Iya, kesalahannya. iya. Maafin juga ya. Maafin elah. Ya, maaf ya. ngomong-ngomong soal maaf-maafan, itu asal usulnya dari mana Pak Ustadz? Apakah itu tradisi yang dilakukan Pas lebaran. pas Lebaran? Siapa yang memulai itu? Iya, Apa? yang Di mana nih asal usulnya? Kenapa ada maaf-maafan? Kalau biasanya itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu ngucapnya tuh beda. Apa tuh? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kamu dan amal ibadah kita gitu. Kita semua semoga amal ibadah nggak ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Nah, Ini itu cuma siapa yang tradisi. ngertiin? Tapi itu bagus, itu tradisi yang sangat baik. Karena kan itu kan dijadikan momen. Kenapa? Karena kita kalau punya salah sama orang, punya tanggungan masalah sama orang, kalau di dunia nggak selesai, nanti ada sidangnya di akhirat. Jadi sebenarnya itu Gitu. tradisi di Indonesia. Iya, tapi tradisi yang sangat bagus sekali gitu. Tapi di luar negeri berarti nggak Ada ada yang minal minta aizin maafan. wal faizin Nggak juga ada. Mbak? Sorry ya. Orang Qatar, Sorry, orang Dubai nggak ada goodbye. tuh maaf gitu, mohon maaf lahir batin nggak ada. Oh, Dia nggak iya. kayak Oh, gitu. jadi sebenarnya cuma di Indonesia aja. Ya kayaknya sih di Melayu ya kayaknya cuma di Melayu aja tradisi Melayu. I see. Jadi sebenarnya ini lebih ke tradisi Melayu Tapi lah. sangat bagus sekali Aku tradisinya. setuju kalau dibilang itu bagus banget karena kadang-kadang kita lupa untuk meminta maaf Iya. ya. Tapi Bu, saya penasaran. Sebelum ada tradisi ini, Lebaran itu selain sholat Id ngapain sih Pak Ustadz? Cilor, makan cilor. Iya. Maksudnya ngapain gitu, saya penasaran. Lebaran Di sini. Heeh. Kalau di sini saya nggak tahu, tapi kalau kebiasaannya dulu di zaman Nabi SAW para sahabat tuh mereka tuh begadang sampai malam, sampai datang waktu subuh sampai pagi sholat Id. Karena pas di malam hari itu, memang malam hari di 1 Syawal itu adalah malam yang salah satu doa-doa tuh dikabul. Jadi mereka tuh memanfaatkan malam tuh baca Al-Quran segala macem. Nanti mereka justru habis sholat Id tidur. Istirahat begitu. Bukan makan bakso ya? Bukan. Kagak ada tuh tupat-tupatan gitu, nggak ada ya opor gitu, nggak ada. Makanya tidur, mungkin pada saat itu nggak ada tuh yang ke rumah sakit darah tinggi ya. Biasanya makannya opor terus, Bener. santan, rendang. Sambal goreng hati. Mantep banget. Tapi ada keberkahannya juga dengan tradisi seperti ini kan. Tukang mie ayam sahamnya naik tinggi tuh. Iya. Sama bakso, Iya, sama iya. bakso. Bener juga Tapi Pak ya. Ustadz kalau misalnya maaf-maafan nih, ini tuh dijadiin momen buat kita buat minta maaf sama mantan. Nah, itu gimana pas lebaran? Gimana tuh? Nah, itu aku suka. Kamu minta maaf sama mantan emang? Enggak, mantannya yang minta maaf Oh, sama mantannya. Neneng. Kayak iya, ini hari ini lebaran. Yang mana deh mantannya? Dia baru minta maaf. Iya, iya, iya. Jadi kalau minta maaf sekalian minta balikan atau minta maaf doang? Minta Nah, maaf Apa sekalian minta modus gitu THR ya kayak kali apa ya. modus hari juga bisa keduanya juga. biasanya minta balikan tuh Pak Ustadz. Tuh kalau Oh, modus-modus gitu. gitu. Hari gimana ketiga tuh? minta beras. Kalau gitu gimana Pak Ustadz? Sama mantan boleh nggak? Iya pokoknya siapapun minta maaf sama kita tuh harus memaafkan dia. Dan memaafkan tuh adalah ciri-cirinya orang bertakwa kepada Allah tuh punya sifat pemaaf. Terus kalau misalkan nih Pak Ustadz gitu, saya ada dendam nih sama seseorang, tapi orang tuh nggak minta maaf sama saya, gimana itu Pak Ustadz? Kalau kita yang silaturahmi duluan itu akan mengangkat derajat kita kemuliaan kita di sisi Allah. Walaupun saya kesel gitu, Iya, nih orang walaupun- dia harusnya minta maaf sama saya, tapi Iya. kita duluan nih. Tapi kita kayak berkelas aja gak sih gitu kan kayak padahal kita yang salah gitu.
Kayak Nabi Muhammad kan pernah Kita yang salah dizalimin. atau dia yang salah gitu. Dia yang salah deh, dia yang salah. Kita enggak, malah dia tuh kayak kok nggak ngerasa ya salah ya. Malah kita tuh yang mencoba untuk membangun hubungan lagi dengan dia. Itu malah sebenarnya malah menambah kemuliaan kita, derajat kemuliaan kita di sisi Allah, di sisi manusia juga jadi orang mulia juga kan kayak gitu sifatnya. Nah, tapi kalau kesel itu boleh misalnya nih bawa kayak tadi sama Neneng kesel. Itu mending bawa utarain atau bawa cut off aja semuanya bawa Asik, blokir. apa? Asik kata. Udah bisa Bu, Bahasanya. saya sering ke Rembulan, saya bisa bahasa Inggris. Iya, anak Cikarang lagu-lagunya juga yang ngomong cut off. Cut off. Ya nggak apa-apa, lebih baik begitu kalau kita nggak suka, nggak senang ya di depan orang itu disampaikan daripada ngomongin di belakang itu namanya gibah. Menjelek-jelekin keburukan orang lain tuh dosa besar. Tapi kalau kita bicara sesuatu, tapi setelah itu ya udah minta maaf, tapi gue ngomong gini karena gue sayang sama lo ya, minta maaf banget gue, ya udah selesai aja Nah, di kalau situ. orangnya kayak nggak bisa ditemuin, mendingan kita kayak udah cut off aja deh. Itu dosa nggak memutus silaturahmi? Sama orang yang bikin kita sakit hati banget. Daripada Iya. toxic relationship gitu. Iya. loh. Oh iya Iya. juga tuh daripada toxic itu. Iya benar. Minimal kita udah ada pernah pembahasan sama kita bahwa ya udah ya, mohon maaf ya kalau saya pernah punya salah. Abis itu kita mau jaga jarak, nggak mau ketemu lagi sama dia, nggak ada masalah. Yang penting kitanya Gitu. udah kayak Iya, Kak Adin ya. betul. Lo terima nggak terima maaf gue Ah-ah. atau sebenarnya lo yang harusnya minta maaf sama gue Iya, tapi gue minta maaf. Iya. Goodbye gitu. Iya, kayak gitu nggak apa-apa. Kayak gitu nggak masalah. Berarti Nah, baik, kalau baik. berbohong demi kebaikan gimana? Berbohong demi kebaikan boleh. Misalkan Kaluna lagi berantem sama suaminya gitu misalkan. Terus si Boah nih Bohong. bilang Kaluna tuh nyariin tuh tadi ngomong-ngomongin kebaikan tentang kakak. Terus bilang lagi sama suaminya tuh, bilang lagi sama Kaluna tuh suaminya Kaluna nyariin Kaluna tuh. Ngomong kebaikan katanya mau mau beliin mobil Tesla 10 biji katanya gitu. Bagus banget tuh. Iya ya, bagus saya Begitu. bohong ya. Bohongnya bagus. Paling habis itu ditonjok ke Maxim. Ngarang. Itu kan sebenarnya kan nggak ngomong kayak gitu, tapi itu adalah kebohongan yang sangat disukai sama Allah apabila ingin mendamaikan Kedua dua kubu orang. manusia gitu. Makanya kalau lagi perang sekarang kita berbohong boleh tuh buat damain di orang. Bohong sama Iran. Coba Boa gimana ceritanya tuh? Amerika sama Iran gimana? Misal, Bohongnya gimana? Amerika nih, Ah, Amerika coba. ketemu Ngomong Iran. sama Trump nih ceritanya. Iya. Mr. Trump? Donald Trump, sorry. Mister kan, Mister ya. Mister, I'm sorry. Iran said peace, love and gaul. Terus ngomong ke Iran gimana? Iran bahasanya apa sih Pak Ustadz? Bahasa Persia deh ya. Persia. Nggak bisa Bingung juga Bisa iya, jadi emang. bahasa kucing. Iya. Nggak coba bahasa manusianya aja, bahasa umum kita Indonesia deh. Bahasa Indonesia Ya, misalkan. Iran siapa presidennya udah Udah meninggal. iya Ah. meninggal. Kan? Ininya kali ya bawahannya ya. Iya. Mohon maaf anggota Iran. gitu. Anggota. Iya ceritanya anggota-anggota. Oh, iya. Ini ada salam dari Joe Biden dari Amerika. Joe Biden udah keluar. Udah kelar Joe Biden Iya, udah. Trump. dari Donald Trump, salam dari Amerika. Jangan bertengkar kata Amerika. Soalnya kalau bertengkar ntar Amerika ngambek sama siapa lagi ya kan? Gitu. Apa sih ini? Baikan. Oh, baikan. Baikan. Damai, Oh, berpelukan. gitu. Iya. Ntar Bensin akhir- nggak jadi Telepati. 20 hari persediaan. Ya, 26 hari lagi kita ya bensin ya. 20 hari. Ya 20 hari. Nah, tapi kalau Pak Ustadz kalau misalnya bohong demi kebaikan boleh, marah demi kebaikan boleh nggak? Kayak misalnya nih, ada teman kita yang bucin banget, parah nih Pak Iya. Ustadz. Kita marahin. Bu, kita marahin kayak, ya lu gimana lagi udah dibilangin jangan, tapi tetap dilakuin. Nah, itu boleh nggak Pak Ustadz? Marah itu demi kebaikan malah justru bagus untuk menyadarkan dia. Malah kadang-kadang dulu ada tuh ceritanya sahabat Nabi tuh Sayyidina Abu Bakar tuh sampai mukul Sayyidina Umar untuk mengingatkan dia. Terkadang tuh ada orang yang memang nggak bisa dibilangin pakai kata-kata. Gitu, cuma jangan dilakuin. Kalau nggak temen deket banget ya, kan kadang-kadang kalau bahasa cewek kadang-kadang ngejenggut ya kan. Iya, Lu mentambeng lo ya gitu. Itu kan bahasa cintanya seorang sahabat. Belum Gitu. ada sih teman saya yang gitu kayak. Iya. Berarti temen ibu pinter-pinter Bu. Atau gitu. nyubit ya kan suka ada lu emang kayak gitu ya kan ada tuh kalau saking akrabnya. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf tadi mau nanya sih tertarik sama sahabat tadi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali ya, Abu Sayyidina Abu Bakar. Bakar, Itu kenapa? Sampai dimarahin? dipukul. Iya. Itu gara-gara ada orang di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar tuh nggak mau bayar zakat. Kata Sayyidina Umar, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan dia masih sholat. Sama Sayyidina Abu Bakar nggak boleh, zakat tuh kan bagian dari rukun Islam. Tapi kalau nggak ada duitnya gimana? Iya, maksudnya memang nggak kewajiban, tapi yang ngomong kayak gini karena dia orang pelit, hartanya tuh nggak mau dizakatin.
Begitu, akhirnya disadarin sama Sayyidina Abu Bakar tuh kayak dipukul begitu, kamu kok kayaknya lemah gitu. Kamu kan padahal kan jagoan, tapi kok soal masalah gini kamu lemah. Tapi kan kadang-kadang ada orang pelit tuh kayak karakter aja tuh. Perhitungan gitu ya Bu Iya. ya. Ada aja yang sebenarnya ya mungkin didikannya gitu Iya. atau apa jadi pelit aja gitu, Iya, kayak sangat memang. perhitungan dengan apapun yang dia keluarkan gitu. Nah, dia tuh pelit yang dalam kategori ini, dia tuh pelitnya mengkoreksi zakat tuh nggak perlu. Gitu, permasalahan dia. Zakat udah nggak usah zakat lah, nggak usah ada zakat dalam Islam. Itu yang dikasih tahu nggak bisa dihilangin, nih bagian dari bagian dari rukun Islam. Ya. Dan pembagiannya itu kan kalau merata tuh kan dengan baik dan benar, orang-orang fakir miskin tuh kehidupannya bisa terpelihara gitu loh. Pak Ustadz, berarti orang fakir miskin mah gak usah zakat ya? Nggak wajib, jadi justru menerima, mustahik dia. Menerima gitu. Nah kalau orang kaya nggak zakat itu dosa kagak? Orang kaya nggak zakat. Kalau orang kaya kan yang diwajibin zakat kan yang muslim doang. Oh iya. Iya, jadi zakat tuh istilahnya tuh seperti kotoran dia. Untuk menyucikan harta. Nah, rata-rata biasanya orang yang banyak hartanya itu dia nggak mau keluarin zakat mal itu, biasanya nanti hartanya ada aja tuh ketipu lah, bisnisnya iniin orang lah, macem-macem lah. Nanti secara mau nggak mau Allah akan keluarin caranya sendiri gitu. Tapi kalau orang bayar zakat itu Allah Subhanahu wa taala udah janji akan jaga dan pelihara dan berikan keberkahan dalam harta orang tersebut. Tapi Gitu. ending dari story yang tadi dipukul itu, poster akhirnya dia bayar zakat setelah dipukul. Apa? Kan yang dipukul pemimpinnya. Iya, Oh iya, makanya iya. akhirnya sadar bahwa oh iya bener juga, iya nggak boleh lemah. Nanti kalau orang misal nggak mau bayar zakat, orang kaya nanti akan ada ketimpangan ekonomi, orang-orang miskin nggak dapetin haknya gitu. Tapi kalau zakatnya dikorupsi gimana tuh? Nah itu lagi berarti tuh. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Jangan diem Pak Ustadz. Takut Pak Ustadz, takut. Pak Ustadz juga. Aku juga Kalau di takut. zaman sahabat Nabi nggak pernah terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu sesuai dengan hukum syariat Islam itu harus digantung orang kayak gitu. Digantung. Iya, karena melalaikan amanah nggak Tapi boleh. ini tapi aku bertanya gitu. Kan negara kita ini kan negara yang paling soleh katanya ya, yang paling beragama. Tapi kenapa tingkat korupsinya tuh tinggi banget? Menurut penerawangan dan analisa Pak Ustadz nih apa yang terjadi di situ? Ya dasar awalnya sih kata Nabi memang semua orang tuh ketika dia berbuat dosa dia karena lemahnya imannya dia. Dan yang kedua kadang-kadang kita nih kayak kita udah kuat nih iman segala macam. Kita datang di salah satu sistem yang sudah terstruktur dengan rapi dan harus ngikutin sistem itu. Cuma ada dua pilihan kadang-kadang kita melawan, kita nggak akan bisa masuk ke sistem itu. Jadi terkadang ada orang yang secara perlahan tadinya dia nggak mau nerima itu, lama-lama tergoda juga deh dengan keadaan dia. Berarti Iya kan juga imannya ya ada nggak kuat kebutuhan. dong. Iya memang rata-rata tuh begitu. Memang karena imannya kalau dia ingat akhirat gitu dan dia ingat bahwa nanti akan ada pertanggungjawabannya ya pasti juga dia nggak akan mau sama hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi ketangkap OTT langsung pakai itu, pakai pici, pakai hijab. Pura-pura gitu. sakit. Iya, saya juga sering lihat tuh kadang-kadang kalungin tasbih gituannya. Iya, tapi kalau hakim mah udah ngerti itu air mata buaya yang kayak gitu-gitu. Tapi secara agama itu boleh nggak apa sih atribut agama buat nutupin Nah, kesalahan? dan juga secara agama boleh nggak sih pada saat berkampanye atau dalam berpolitik Membawa-bawa nama agama? bawa nama Waduh, Allah temanya gitu. untuk Lebaran berat banget ya. Iya, Ya, emang harus ini. jangan Gak apa-apa kita biar nih, gue Ini mesti hati-hati juga nih ngomong. Pak Ustadz yang takut. Iya Karena nih. Pak Ustadz perasaan tadi di briefingnya tentang Lebaran. Iya, perasaan berita tentang lebaran ini. Lah emang kita Baru mau juga mencegah lagi enak-enaknya karir ini. Ntar di bip kok Pak Ustadz. Iya. Ya apa namanya? Tadi soal masalah kalau di persidangan Iya. udah kena Bawa agama hukuman intinya. baru Oh, bawa enggak. pakai Kampanye gitu, juga. gitu. Kalau kampanye intermezzo sedikit ya, lah. kalau kampanye di dalam masjid nggak boleh, di tempat ibadah Nggak tuh boleh kan? kampanye. Nggak Kalau boleh dalam kan? masjid itu kata Nabi SAW bahkan kalau ada orang ngumumin barang hilang di masjid aja kita harus nyumpain barangnya supaya nggak ketemu. Oh Karena gitu. itu dia mengatakan sesuatu itu di tempat yang nggak pantas. Oh. Makanya kalau ada orang kampanye dalam masjid kita harus doain dia supaya nggak kepilih. Oh, Nggak kalau boleh, anaknya Bu. hilang tuh biasanya Iya, kayak waktu itu ada. pulang gitu Pak Ustadz. Rahmat pulang. Mama mandi. ini nggak lupa bisa nyalain kompor gitu. Ada di TikTok. Kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya Iya. benar-benar fungsi masjid itu Iya. dipakai untuk beribadah Bener. dan untuk azan saja Betul. gitu. Nggak boleh pakai yang buat yang lain-lain sebenarnya karena bisa mengganggu orang lain, Iya. mengganggu kenyamanan orang lain dan juga emang bukan fungsi masjid itu bukan untuk itu. Iya. Bahkan nggak boleh juga, aku nggak tahu ya, bangunin sahur
Iya, Iya, kayak gitu nggak juga nggak boleh, boleh Pak Ustadz. mengganggu orang lain tuh nggak boleh. Orang kan saya pernah bilang kan kalau baca Al-Quran aja, kita baca Al-Quran nih, satu ibadah yang mulai di sisi Allah. Ada orang lagi tidur harus dipelanin suara kita. Iya. Apalagi ini yang Ah, pakai ah. mic ya Pak Ustadz ya. Al-Quran sama kalimat sahur tinggian mana tuh? Al-Quran. Ya iya udah kayak gitu. Berarti intinya yang Jadi kampanye, bobo agama itu Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Nggak intinya kalau nanti ada pejabat yang pas kampanye, insya Allah, Ngadain alhamdulillah saya pengajian. ini, udah jangan dipilih. Hmm. Pilih karena dia punya Kapabilitas program yang dan- baik. Enggak, yang paling penting kalau dalam Islam panduannya itu memilih pemimpin tuh karena sesuai dengan keahliannya. Harus tuh dia ahli di bidang itu. Betul. Iya betul. Bukan Yang paling malah penting joget-joget TikTok terus jadi anggota. Keahliannya joget TikTok yang Di saya kampus. lihat. Kan menurut keyakinan saya. Iya. Lukisannya dari tahun berapa, Kak? Aku Dari juga tahun kalau berapa ini, menurut Kak? keyakinan Iya, aku, bener. memilih Wow. pemimpin harus yang memang Betul. kapasitasnya baik. Ini lukisan dari tahun berapa, Kak? Ini di sini loh. Ya udah. Oh, Pinggir di bagus sini. juga ya Balik lukisannya. ke enggak, balik ke telepon. Beneran. Pak Ustadz, Lebaran. Ya. balik lagi kita ngomong yang aman-aman aja ya Pak Ustadz. Yang tadi mah juga aman. Iya, aman aja. Aman. Pokoknya intinya kalau memilih pemimpin tuh kita lihat track record-nya dan dia memang ahli di bidang itu. benar. Dan dia tuh pernah jadi seorang pemimpin dan track record pemimpinnya nih. Pemimpin yang pertama kali yang harus dilihat, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya kalau bahasa anak sekarang dia harus udah selesai sama dirinya sendiri dulu. Setelah itu bagaimana track record dia memimpin sebagai seorang pemimpin di keluarganya. Benar. Nah itu, setelah itu dilihat di sosialnya, di masyarakatnya bagaimana dia sebagai bertetangganya, hubungannya, kayak gitu. Nah habis itu pernah punya sumbangsi apa terhadap negara gitu. Ini orang seperti apa latar belakangnya. Nah baru dilihat keahliannya emang dia ahli nggak di bidang itu. Oh, berarti ahli nggak memimpin? Iya, karena ada orang yang pinter agama pun belum tentu juga dia ahli dalam memimpin gitu. Mungkin dalam bidang agama dia pinter, tapi dalam kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan dia Karena nggak itu bisa. beda ya. Beda. Itu makanya. beda cara lah gitu. Karena kalau misalkan udah memimpin buat kesalahan, minta maaf, dihukum, ngulangin lagi. Ya. Termasuk kan seorang pemimpin tuh harus punya harus punya firasat kuat, dia harus punya feeling yang kuat terhadap memilih asistennya, memilih bawah-bawahannya itu harus punya firasat dia. Tim-timnya. Ilmu firasat tuh kayak gini, ini orang nih saya bisa percaya nggak ya? Kayak begitu. Nah tanya dulu kalau uji dia dengan jalan safar pernah bareng sama dia sama urusan duit gimana nih orang. Karena ada orang biar tampilannya kayak saya juga kadang-kadang kalau udah urusan duit kan bisa berubah wataknya. Betul. Bisa jadi jahat. Nah, tapi Pak Ustadz Uji kalau dulu. misalnya maaf-maafan tuh kan tadi memuliakan mulia bagi orang yang mau memaafkan. Tapi kalau apakah semua orang pantas mendapatkan maaf dari kita? Misalnya salah satunya koruptor itu kayak emangnya koruptor pantas yang ngedapetin maaf dari rakyatnya? Sebagai rakyat ya mungkin ya nggak mungkin dong kita maafin. Kalau aku sih nggak pantas ya. Nah, kalau Sorry gitu ya. gimana Pak Ustadz? Apakah kita Sorry tidak ya. termasuk orang-orang yang mulia karena kita tidak memaafkan? Makanya kan banyak tuh campaign-campaign belakangan ini masuk surga jalur WNI. WNI. Kenapa? Jadi artinya kalau setiap ada pejabat yang ngambil hak kita, misal kita punya hak nih untuk dapatkan apa, mereka mengambil hak kita. Nanti di hari kiamat, pahala kebaikannya dia akan diberikan kepada kita. Kalau kebaikan 0, Nah, Kalau kebaikannya 0, dosa kita dioper ke dia. oh. Makanya yang dimaksud tuh kalimat itu masuk surga jalur WNI itu begitu. Semakin banyak pejabat yang menzolimi rakyatnya, maka akan semakin berat tanggung jawab dia di hari kiamat. Dan sebagai rakyatnya enak, lama-lama dosanya rakyatnya ini dikasih ke dia. Tapi Kenapa? Karena gimana? ngambil hak saya kamu gitu. Tapi banyak juga loh pejabat-pejabat tuh umroh, naik haji. Ya, gitu. memang Itu dia nggak ada gimana tuh? jaminan orang yang haji umroh tuh kan pasti takut akan kepada Allah kan. Ya, tapi tapi kan- kalau orang yang takut kepada Allah kan udah pasti haji umroh gitu kan. Tapi kan mungkin aja bilang, gue buat dosa nih, gue harus Yang penting umroh, minta gue maaf deh, minta nanti maaf. disuci lagi pulang dari umroh. Ya dia nggak paham ilmu agama kalau Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dan hanya menerima suci. Kalau dia umroh dan haji dengan uang yang digunakan dari hasil korupsi dengan uang haram itu, ya mohon maaf nggak akan diterima. Haji umrohnya artinya nggak akan diterima tuh mungkin itu udah menggugurkan kewajiban dia, tapi pulang dia nggak mendapatkan apa-apa. Kecuali cuma macam jalan-jalan, cuma dapat capek doang, udah. Dia nggak dapat perbaikan sifat yang baik gitu. Karena kan umroh yang mabrur, haji yang mabrur itu kan mendapatkan sifat yang baik, malah tambah baik gitu. Jadi tambah punya kasih sayang, punya sifat pemaaf setelah pulang dari ibadah itu gitu.
Iya. Apalagi ini Lebaran ya. Iya. Kita harus saling memaafkan, tapi kita juga harus tahu Yang bikin kesalahan jangan ngelunjak juga mentang-mentang Iya. mau dimaafin pas Lebaran ya, Bu. kalau Ya. cuma kesalahan ya uangnya neneng atau uangnya Boah pas lupa diambil bukber ya nggak apa-apa ya. Tapi kan ini 270 rakyat Indonesia. Iya. Tapi Pak Ustadz, emang kalau lebaran itu maaf-maafan katanya pahalanya berlipat ganda. Itu benar nggak? Ya maaf-maafan itu maksudnya sebenarnya kan itu bisa menggugurkan dosa kita. Karena kita nih dosa apa aja. Tobat sama Allah selain dosa syirik ya. Itu pasti diampuni sama Allah. Nggak ada pengecualian. Semuanya kita nih. Mau kita ada bahkan ada yang ceritakan sampai orang pernah membunuh sampai 100 orang, Allah maafin kalau dia benar-benar tobat. Tapi kalau untuk urusan sesama manusia ini, Allah pengen ya udah selesaiin dulu di dunia, kalau enggak ya udah nanti lanjut di akhirat sidangnya gitu. Misalkan ada orang yang fitnah Kaluna, bahwa difitnah segala macam. Difitnah oleh 100 juta rakyat Indonesia. Ya udah 100 juta rakyat Indonesia itu nanti dari kiamat akan menyetor pahala kebaikannya dia kepada Kak Luna, kepada Kak Boa gitu. Masya Allah. Keren. Tapi by the way tadi mau check out bajunya emang baju apa sih kok pada rebutan begitu? Yang lagi tren, Bu. Keren, yang viral-viral, Bu. Gamis bini orang. Hah? bini Apaan orang. tuh gamis bini orang? Ada, Bu, gamis bini orang. Astagfirullahaladzim, apaan? Jadi Semua kayak- orang suka, Bu. Nah kalau kayak gini-gini gimana nih gamis bini orang? Mohon maaf ya, judulnya Dulu kan legging Luna Maya, legging Luna Iya, Maya. Legging Luna Maya, legging Masa Luna sih? Maya di Maya, daerah Gamis saya. Manohara. Gamis Manohara, Daster Sarwenda. Ada, ya, Bu. itu oke lah, maksudnya itu positif ya. Ini kalau gamis bini orang ini kan nggak positif ini nih. Gimana jualan Ya, bini? maksudnya misalkan Tapi kan saya pernah nih kejadian nyata saya waktu itu mau nikah kan biasanya beli seperangkat alat sholat kan di Tanah Abang. Akhirnya saya mau beli mukena dong. Oke, mukenanya mau yang mukena model Krisdayanti. Ini maksudnya Asanti, yang tolak Asanti. ukurnya. Ini maksudnya gimana nih yang Krisdayanti modelnya kayak gimana? Ditanya serius saya kayak gitu. Apa bedanya? Nggak tahu, saya lupa juga. Yang Saya bilang pasangan udah deh yang ayah, mana yang aja deh pasangan. pokoknya yang bagus dah. endingnya Pak Ustadz bilang mana? Saya akhirnya beli yang model nggak tahu lupa saya model apaan itu ya. Apa model Ivan Gunawan atau gimana ya? Kalau Ivan Maksudnya edit Bukan ininya maksudnya kan aja dia kan saya dong. desainernya kan, desainernya iya, maksudnya. iya. Desainernya. Bener-bener. Tapi boleh nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya ngasih nama-nama ke baju-baju Ya boleh lebaran? aja, silakan itu haknya. Itu Tapi misalkan kalau bini orang gimana tuh kan negatif. Maksudnya Bu, bini orang kan misalkan ibu, bini yang Pak Maksim kan orang. Iya sih. Iya kan? Maksudnya nggak gitu maksudnya kali, itu Bu. apa sih kalimat bini orang itu kalimatnya maksudnya apa? tuh? Maksudnya bininya Pak orang Ustadz makanya bajunya scroll lebih. TikTok, kita nggak Iya. bisa spill di sini, Pak Iya. Ustadz. Pokoknya netizen yang tahu komen dah. Biar Pak Ustadz baca. Biar Pak Ustadz baca dan tag Instagram Oh, Pak gitu. Ustadz di komen. Bagus lah Pak kalau Ustadz. gitu. Artinya kan dia juga memberikan rezeki pada orang lain. Iya. Ya Jadi udah. tren kan, trennya juga Baik, maksudnya baik, gamis bukan yang baik, lain. baik, Tapi baik. Pak Ustadz katanya kalau misalnya kita sholat id nih berangkat ke masjid, pulangnya harus beda jalan. Bener. Kenapa tuh Pak Ustadz? Itu sunnah itu aja. beneran? Ah bener. Beneran. Oh. Tapi Sama jalan kaki. Kalau rumahnya kita satu jalur itu keluar masuk rumah kayak saya gitu berapa kan Paling pas gimana? jalan gini, kalau misal pas balik moonwalk kayak Michael Jackson aja gitu. Paling. Bisa sabi Enggak, sabi. pokoknya dua tuh yang harus dilakuin sunnahnya itu. Yang pertama kan karena kita terbiasa nggak makan setelah sholat subuh. Nah itu sebelum sholat id, itu bagusnya sunnahnya itu kita harus makan dulu. Ya apa kek, misalkan Kecil aja kalau boleh iya gitu. mau buah kek, apel, pir, minum. Pokoknya yang penting harus dibedain supaya untuk membedakan bahwa kita tuh udah nggak berpuasa lagi di hari itu. Oh iya iya iya. Itu satu itu. Yang kedua, berangkatnya lewat mana, nanti pulangnya lewat mana. Nah itu bagus. Misalkan, tapi harus jalan kaki. Harus jalan kaki, bagusnya. Enggak, Karena kan Wah, setiap pakai onta. kan dihitungnya setiap langkah pahala, dapat kebaikan. Yang satu kaki kiri itu diampuni dosanya gitu. Kalau rumah masjidnya jauh, harus naik motor. Itu gimana? Setiap harus kilometer. naik motor. Ya bawa naik motor gini aja kakinya ke bawah gini-gini. Biar ada langkahnya Pak Ustadz gini-gini. sampai emosi, Pak Ustadznya sampai emosi. Maaf ya Pak Ustadz. Tapi boleh nggak sebenarnya naik motor boleh kan? Tapi dapat Boleh pahala aja tetap. nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, baiknya jalan kaki. Orang Jepang tuh sehat-sehat umurnya panjang-panjang Iya, gara-gara karena apa? jalan kaki. Gara-gara kaki. makan. Jalan kaki. Ya kan Kak ya, seneng jalan kaki mereka.
Maka Ya jalan kamu kaki itu kalau sehat. kakinya males, tangan aja yang jalan gitu. Wah, malas banget Kak jalan kaki, sumpah Kak. Dia mah. Capek, Bu. Gimana mau umur panjang? Iya, iya, yaudah. Masa jalan aja capek? Yaudah saya jalan dulu. Ke Cikarang. jangan. Tapi kalau itu sunnah Pak Ustadz, kayak tradisi kan tadi ada tradisi maaf-maafan, minal aizin wal faizin, itu tradisi dari Indonesia ternyata atau Melayu gitu. Karena ternyata di Arab nggak ada. Tapi kalau misalnya THR, baju lebaran, itu di Arab juga ada nggak sih Pak Ustadz? Memberikan hadiah tuh biasanya juga nggak hanya waktu lebaran aja. Seperti kayak misalkan kadang-kadang tuh Muharram, tahun baru Islam kan, satu Muharram atau Idul Adha juga bisa juga. Memberikan hadiah tuh ketika keluarga sedang berkumpul, itu juga disunahkan juga. Nggak hanya pas lagi lebaran aja. Cuma kan memang udah tradisi lama juga. Mungkin tuh akulturasi dari kayak budaya Imlek, sering bagi-bagi uang, tapi itu kan suatu kebaikan. Ya kan, memberikan seseorang keponakan kita gitu, apa yang kita tanam kan akan kita tuai kan. Tapi ini juga ya, tahun ini lumayan THR-nya ya. Wow, agak banyak Kak. Oh, dari Imlek, THR. Oh iya, belum kayak dempetan. tahun baru. Dempetan. Oh, Tahun iya, baru. iya. Tapi kalau yang dapat itu, Bu. Yang nggak Ya, dapat. kadang-kadang. Yang ngasih ya, yang pusing. Terus udah Yang gitu ngasih. THR. Nggak lama di THR, gajian. Iya. Terus udah gitu Februari bulan ini kan cuma 28 ya. Mepet. Ini Waduh. curhatan bos. Iya, curhatan bos. Kita yang karyawan mah saya Dan aja. jangan sedih, abis Maret ini kita bayar gaji, abis itu kita ditagih sama pajak. Halo, bulan Maret, Maret April, sudahkah Anda membayar pajak tahun ini? Gitu, langsung miskin. Coba dengerin orang kaya ngeluh. Masa ada ngeluh namanya ngeluh ya, aneh banget ya. Bu A seumur-umur Arti- ngefans sama Kaluna, tapi Iya. nggak pernah kepikiran di otak Bu A denger Luna Maya ngeluh tuh. Iya, nggak pernah. Artinya belum kaya, Iya. Oh iya. masih nanggung. Karena kan jadi WNI kita harus usahanya lebih-lebih. Bener. Iya, Bu. Gimana tuh hukumnya kalau ada uang? Halo, bye, gitu tuh gimana tuh hukumnya tuh? Itu kayaknya dari hati banget ya, Bu. Iya. Itu kalau baik. Jatuhnya broker duit ya. Broker duit. Dosa gak tuh? Iya. Gimana Tapi tuh? di sisi lainnya ada yang harus disyukuri akan hal itu Kak. Jadi kita dijadikan perantara buat kebaikan banyak keluarga. Oh, Masya Allah. Itu yang luar biasa. Mungkin di sisi itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Rezekinya nggak hanya di sisi itu, mungkin dikasih kesehatan. Pasangan yang Itu tampan. penting, itu Iya, penting. pasangan yang setia juga rezeki juga. Yang kan? mapan, yang tampan. Iya, itu kan rezeki juga. Ada orang banyak, ya kan kadang-kadang saya mau punya banyak uang, tapi suaminya nggak setia gimana? Ya, Oh iya, jangan bener. Pak. Ya kan? Ustadz. Ya Amit-amit. ada baiknya, Nanti banyak kita uang cari juga suami setia yang juga. setia. Iya, ya kan? Uangnya kita ambil, kita tabungin, cari suami yang setia. Iya. Pak Ustadz, Investasi. balik lagi tadi kan soal berbagi-berbagi. Nah, terus Kalau mudik ya? Iya, orang Arab mudik juga nggak Pak Ustadz? naik onta bareng-bareng. Kayak misalnya kayak ada di Nagrek kan bisa macet tuh. Nah, Iya. di Arab macet juga nggak Pak Ustadz? Nggak ada sih, kalau mereka biasanya istirahat sih setahu saya. Oh, Jadi habis Mereka sholat benar-benar tidur. istirahat. Nah, adapun tradisi mudik itu kan mungkin karena kita nih yang para pekerja-pekerja ini kan kadang Banyak ada yang merantau. merantau, banyak perantauan, itu dikasih izin untuk bisa pulang kampung dulu, kasih. Itu kan berhubungannya dengan izin cuti dan lain-lain pekerjaan gitu loh. Dan Kumpul nggak- keluarga. Mm-mm. Tapi kalau sebenarnya Nabi dulu tuh kumpul keluarga atau biasa aja ya habis sholat Id ya udah tidur. Iya, sama keluarga. rata-rata ya kayak begitu aja nanti Open house silaturahmi. gitu nggak? Iya, keliling-keliling Kalau kampung open house nggak sih Pak? malah justru kadang-kadang setiap hari memang. Mereka tuh senang sekali memberi makan tamu-tamu. Ya, tapi itu emang gitu. tradisinya. Iya, sampai Arab. sekarang pun mungkin orang-orang biasa aja di Arab, saya pun kalau ke sana misalkan mau makan tuh nggak boleh bayar sama dia. Oh, dikasih Pak Ustadz. Iya, kayak di awas gitu. Di mana, Kadang Pak ada Ustadz? orang berebutan Itu daerah mana Pak Ustadz? di pokoknya rata-rata Gua kalau orang kesana ya. bangsa Arab tuh Biar nggak usah. punya tradisi begitu. Dia sangat memuliakan tamu dari nenek moyang dia. Karena bagi dia tuh tamu tuh sebuah keberkahan gitu. Beda sama kita kalau tamu kan intip dulu dari hordeng gini kan. Iya, bawa sesuatu nggak? Bawa Nah, tapi buah kalau tangan bagi nggak? mereka tamu tuh adalah membawa keberkahan. Jadi ya mereka akan layani dengan baik gitu. Sama ini Pak Ustadz, Neneng kan kalau lebaran suka disuruh pulang Pak Ustadz. Sering nggak mau Pak Ustadz. Sering nggak mau Pak Ustadz nggak mau pulang. Kenapa alasannya? Wow, kan bagi-bagi THR kan nggak dikit ya. Neneng kan cucu pertama, itu pertama tuh Pak Ustadz. Terus kedua, misalnya kayak takutnya
dijodohin Pak Ustadz. Nah itu males banget kalau pulang kampung dijodohin Pak Ustadz. Jadi kayak nenek suka cari alasan kayak apa ya biar nggak pulang. Nah itu dosa nggak sih Pak Ustadz? Yang dosa yang ngejodohin atau neneng yang menghindar dari perjodohan? Ya kalau neneng Kalau dijodohin, kalau ternyata cakep Iya. gimana? Tapi juragan Dan baik. domba Garut Enggak, aku nggak mau. Maunya yang culture. Enggak Pak Ustadz. Maksudnya kan kayak jangan dijodohin lah karena kan neneng tahu. Ya kan kalau kamu nggak mau kan masa sih Udah, dipaksa? Bu, udah bilang Bu tetap dipaksa. Bu tolong nggak Bu ngomong ke ibu neneknya. Mana emaknya Neneng, ini 2006, biarkanlah Neneng menemukan jalannya sendiri, Iya. cintanya sendiri. udah ada kok Bu, udah Nanti ada. kalau salah, Bu, kalau apa Bu? nanti kalau salah pilih baru ibu masuk. Iya, nah itu dosa nggak sih Pak Ustadz kalau misalnya menghindari pulang kampung? Nah, permasalahannya kalau orang tua kita pengen silaturahmi kangen gitu kan, kita nggak tahu tuh kadang-kadang mungkin aja bisa jadi itu seperti sebuah pesan bahwa mungkin umurnya udah nggak lama lagi orang tua kita kan bisa aja begitu. Dan kita kalau menolak silaturahmi itu, kata Nabi kan kalau kalian mau rezekinya diluaskan, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan umur, diampuni dosa, maka perbanyak silaturahmi. Malah justru Atau nggak, sering-sering. gini, kamu bilang, Mak, Neneng pulang, tapi kalau dijodoh-jodohin nggak ada THR ya, gitu. Anak mau THR apa mau jodohin Neneng nih? Bener. Begitu. Tuh kan gara-gara silaturahmi ke sini kan, jadi tahu dapat ilmu kan, teknik Makasih ya Bu, gitu. makasih ya Pak Ustadz. Ayo, mau jodohin apa mau THR? Gampang, saya ajarin kalau ditanya terus kapan mau nikahnya nih ilmunya nih saya bilang. Apa jawab apa Pak Ustadz? Lagi nunggu keputusan dari Allah. Masya Allah, the best itu. Nah kalau dia mau nyalain Allah, nah ya kan? Kita Nanti bilang, neneng mau kasih nyalain tuh Allah, video potongan Pak Ustadz ini. lagi nunggu Iya. keputusan dari Allah. Ya kan? Kalau dia mau protes, ayo loh. Protes Berani, sama berani, Allah itu protes sama berarti. Allah, berani. Gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang sama nasibnya kayak neneng Iya. tahun ini, potongin aja ini. Pakai Video video Pak Ustadz yang dari Pak barusan Ustadz. kasih ke keluarga Tapi itu kalian. jawaban bagus tau. Iya benar. Yang penting kita tetap bisa kumpul, makan Iya. bareng. Makan gratis. Nggak menghindar ya. Makan gratis. Kalau misalkan ternyata buat ngasih THR juga nggak sebanyak tahun lalu, ya kan masih ada tuh dompet Upin Ipin gitu kan, yang bisa nutupin, seenggaknya itu kan ada kayak gitu-gitunya anak kecil seneng Iya. gitu. Benar. By the way, Boa sama Neng sama Pak Ustadz tim mana nih? Nastar, Putri Salju, Wah, Neneng sih nastar. Kastengel, dodol. dodol. Dodol mana Bu? Yang ada mau neneng Garut. Tapi menarik juga ini. Iya, Itu kok dodol? tradisi kamu, Iya, dodol. di kampung saya pasti bikin Dodol dodol. apa? Dodol kelapa gitu, dodol ada. Yang dia bentukannya tuh yang pakai plastik kecil-kecil atau yang yang panjang gelondongan. gitu? Gelondongan. Oh, bukan dodol Imlek bukan? Bukan, itu mah kue keranjang meren. Oh iya. Lucu iya. juga ya. Iya kalau di tempat neneng ada burayot. Burayo tuh apa? Temen Haji Rayut. Dia kalau dimakan gitu ya? Bukan Bu, bentuknya kayak itu Bu. Kayak apa? Kotor lah pokoknya. Kayak comotan gitu Bu, set gitu. Kayak air, kayak tetesan air. Iya. Terus itu Nah, lengket-lengket gitu Itu makannya. kayak kue cucur, tapi bentuknya begitu Bu. Bentuknya, tapi bahasanya kalau misalnya di Garut tuh ada yang jorok banget gitu. Oh, Pipit gitu namanya. Itu astagfirullahaladzim. namanya Pak Ustadz, bukan neneng itu yang namain Pak Ustadz. Demi Allah itu bukan neneng. Itu namanya nggak tahu siapa yang namain Bu. Tapi itu makanan tradisional Pak Ustadz. Kan suka aneh-aneh ya kalau di daerah mah gitu. Kalau di Nah daerah itu Pak Ustadz, lebaran makannya itu. Iya, kalau di daerah Pak Ustadz apa? iya. Favorit Putri Salju. Putri Saya Salju. selalu mencobain beberapa brand gitu Putri Salju. Paling Sampai enak? nemuin paling enak adalah gitu. Oh adalah. Ih nggak mau Brand bagi. maksudnya. mau Entah kalau bagi. disebutin keenakan dia disebutin kan. Iya, soalnya Itu nggak ya? di-endorse ya. Bukan yang ada kincir anginnya tuh. Oh, iya. Iya. Wah, kesana. Langsung masuk Iya. bulan tahun Enak depan. banget tuh Putri Salju. Kalau Iya, ini tuh. Pak Ustadz kalau makanan apa? Yang wajib ada. Gulai daging atau opor atau Pak Ustadz punya makanan Pokoknya tradisi? paling favorit makanan apa aja yang pakai ayam kampung tuh enak banget, udah paling the best sudah. Pakai Biasanya ayam diapain? kampung, kayak Iya. seblak pakai ayam kampung. Kan favorit kayak ayam kampung. Jangan dipukul Pak Ustadz, sabar. Tapi ngomong-ngomong, ini ya kayak opor ayam, kayak gini tuh tradisinya dari mana kan? Sebenarnya Lebaran nggak harus
makanan beginian Iya. juga Iya. ya. Iya, Bisa nggak macem-macem ya. Iya, kita bikin sayur asem aja bikin tren baru gitu Iya. kan. Iya. Lebaran pakai sayur asem Kalau gitu. sayur asem kayak piknik. Lalapan gitu. Piknik, Pak Ustadz. Heeh. Tapi harusnya maksudnya nggak apa-apa kan sebenarnya kalau lebaran nggak masak gede pun boleh Ya kan? nggak Ya nggak masalah, apa-apa. cuma itu kan kayak semacam tradisi aja. Itu lebih Umumnya orang ya. culture lah ya, culture tradisi Indonesia gitu. Malah kalau nggak masak nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa, aku juga nggak masak. Apa Ibu Bulan makan bakso tren kayak ibu-ibu yang lain? Enggak sih. Bubuan biasanya kalau Yang lebaran ada ngapain? aja berarti Iya. ya. Yang ada aja Iya. gitu. Kadang-kadang Simple. kayak di rumah gitu kayak urap gitu. Oh Ibu Bulan suka urap? Suka banget. Masa sih? Iya. Kayak kita kayak nggak percaya ya, pasta lasanya gitu Bu. Iya. Iya. Pasti Kalau tempe bawa tahu. doyan urap sih saya percaya sih kan. Maksudnya Kan kalau kan pulang ngepek ke skin biasanya kan. Bener. ke skin. Kan kalau misalkan lebaran kan kita pulang ke Bali. Nah kalau di Bali kan ibuku tuh nggak makan daging, nggak makan begitu-begituan. Jadi kan mbak di rumah atau misalkan yang di rumah masaknya kayak bikin sayur urap, terus atau enggak Lawar. kayak salad gitu. Nasi tempong nggak? Enggak, nasi aja pakai tahu tempe terus sambal, udah gitu aja. Sederhana banget ya. Iya, beda banget sama Ibu Neneng. Semua dikeluarin Iya, Bu. Bu, bener. Rendang, Sapi dikeluarin, ayam. Kambing, ayam. Karena kan kita nggak makan daging. Maksudnya ibuku nggak makan daging. Jadi kadang-kadang ya pepes tahu gitu. Yang steam gitu yang ya gitu. Jadi kalau ditanya tradisi lebarannya nggak ada makanannya. Kayak ngeliwet gitu ya jatuhnya ya. Iya, jadi ya makan aja. Apa yang lagi ada aja di pasar, sayurnya apa gitu. Oh, Sederhana sih. iya betul. Gitu. Ini harus Mama Bu harus nonton. Iya, Ibu Neneng juga harus nonton. Jadi uang belanja 200.000 cukup. Bener. Jadi pas takbiran nggak ngocek rendang sampai pegel. Iya, ambil tangannya kesemutan. Iya. Kasian Iya. kambing-kambing pada kayak Terus ini kan Bu, kita teh udah mau penghujung bulan Ramadan Pak. iya nih nggak berasa ya 30 berasa sih, Bu. hari. Ah, berasa. Berasa. Aku sih enggak sih. Kamu berasa apa? Aku berasa. Kamu berasa. Berasa aja. Kayaknya 10 hari terakhir ya mulai berasa ya. Iya. Berasa ininya Pak sih. Ustadz berasa nggak Iya. kita podcast di sini? Masih Mas Susun berasa banget. Iya, tapi Berasa, apalagi pembahasan yang tadi itu berasa banget. Masih trauma. Berasa banget. Pak Nanti Ustadz, kita bahas gitu iya. kali ya dari sisi keagamaan dan keislaman tentang Iya. politik Indonesia kali Iya. ya. Itu Wes, bagus kayaknya. tuh. asik. Lebih Bincang-bincang mengedukasi bersama lah ya. Luna Maya. Asik. Mata lu nama ya. Nah, kalau kayak gini kan pembahasannya udah sering dibahas entah di TV entah di mana. Kalau masalah politik dan masalah yang lebih tajam tuh jarang ada yang berani bahas. Iya, Iya, benar-benar. Siapa tahu kalau kita bahas tuh orang lebih termasuk kita. Iya. Kameranya juga baru 1 episode masuk rumah sakit. Enggak lah. Kan kita sebagai masyarakat tuh juga harus kritis Betul. supaya kita juga siapapun yang memimpin diberikan amanah tahu bahwa ternyata masyarakatnya juga ikut memantau. Iya, Mereka benar. ikut mengawasi karena mereka kan diberikan tanggung jawab dan kita juga Betul. punya hak untuk mengawasi. Betul. Dan Tapi, gak dibohong-bohongin. Tapi Bu, sebel Bu, waktu saya jadi mahasiswa saya kritis dibilang katanya mahasewa. Apa itu? Iya, mahasiswa yang disewa, yang dibayar buat kritis. Apa itu mah orang-orang yang nggak ngerti aja. It's Iya. okay. Tapi berapa waktu itu bayaran? Nggak saya terima Pak Ustadz, walaupun saya miskin saya nggak terima uang gocap. Asik. Tapi kalau satu Itu namanya Pas 50.000, integritas. iya maaf begini, langsung WA ini nomor rekening saya. kalau mau QR aja lewat dompet. Maaf, tapi Kak 50.000. pernah tuh di zaman kepemimpinan sahabat Nabi itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang ngeritik dia ngasih tahu kesalahan dia bahkan bilang kamu adalah orang yang paling baik di atas muka bumi ini. Malah dia bilang begitu, terima kasih. Malah berterima kasih kalau dikasih tahu tentang kesalahan dia. Iya. Jadi Kadang-kadang istilahnya kita lupa ya. malah bilang saya nggak perlu cari capek-capek cari aib saya, kesalahan saya, udah dikasih tahu sama orang lain kan beruntung gitu jadi artinya. Iya, Benar-benar. Kalau di sini Kalau di sini anti kritik. Nggak usah baper kalau kita bukan maksudnya di RT saya, di RT kita Iya, Bu. ini di kampung Neneng tadi ngomong. Ayah Neneng yang RW-nya, it's okay. Ada nggak sih Pak Ustadz kayak hal yang harus kita lakukan gitu biar setelah Ramadan tuh kita nggak ngerasa hampa karena apalagi kan Ramadan kayak
alhamdulillah banyak syutingan kayak gitu, judul Bu. lagu ya. Oh. Terus kayak ketika Ramadan kayak campaign udah sedikit gitu kan, karena campaignnya habis Kan di nanti beda Ramadan. lagi campaignnya. Oh iya benar-benar. Back to school campaignnya. Tapi udah nggak sekolah ya. Udah nggak sekolah, Bu. Misalnya Iya, biar nggak ngerasa hampa aja gitu Pak Iya. Ustadz. Karena udah nggak ada taraweh atau tadarus bersama gitu-gitu. Ya itu ada perasaan mungkin ya hati kita tuh sangat merindukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena saking sucinya bulan suci Ramadan tuh banyak kebaikan yang dilipat gandakan. Rezeki orang-orang dilipat gandakan juga. Bahkan kemarin saya tuh ada campaign dengan salah satu brand tuh sampai bagi-bagi makanan kepada ojek online kayak gitu, satu warteg sampai berapa banyak gitu. Jadi artinya kan bisa membantu orang. Pernah gak kita terbayang gitu orang ojek online kadang dibilangin sama bininya gini, lu cariin duit tuh 200.000 tuh buat barang anak lo. Baru dapat 170.000, kadang-kadang makan belum, dikejar lagi segala macam. Tahu-tahu pas udah dapat 200.000 harus beli dulu minimal 20.000. Kadang-kadang makannya malah diirit-iritin tuh nasi sama kuah tahu doang kayak iya, gitu kan. Tahu-tahu ada orang yang nyumbang, masya Allah duitnya selamat, akhirnya dikasih makanan. Seneng nggak tuh kira-kira? Luar Itu biasa, artinya setuju. banyak banget. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya pas bulan puasa jor-joran, sedekahin harta, tapi pas giliran udah kelar lebaran nih, Enggak. pelit lagi. Itu boleh nggak sih? Karena kita tahu kayak pahalanya berlipat ganda. Kalau Iya. nggak puasa enggak Iya, gitu Pak Ustadz. Nah justru sebenarnya kalau dia mengerjakan amal kebaikan itu benar, di bulan lainnya pun akan tertular gitu loh. Mungkin dia tahu di bulan Ramadan akan lebih-lebih, tapi di bulan lainnya tuh dia akan merasa tuh jadi sebuah sifat gitu. Sering sedekah, sering Udah bantu orang habit. tuh jadi sifatnya, jadi habitnya dia gitu. Betul, setuju. Neng, Tuh, Bu. Buah, Ya, Bu. di 2 tahun berturut-turut Ramadan di sini. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana perasaannya, Cella? Ya, seneng lah Bu. Orang saya bisa bayar kosan dari podcast di Neng sini. belum dapat itu ya? Belum Bu, Neng. Apa Bu? Dapat apa Bu? Pesen kopi. Oh, kirain jodoh. Iya. Udah Iya jadi belum jodoh. dapat mesin kopi, Bu. Udah dapat dari Bu Bulan. Dapat Gimana ntar ambil di atas ya? Yeay, pada mau kan lu Bang? Terus kata abang gini, gua mau udah dapat Neng duluan. Opa juga belum dapat ya? Iya. Iya belum. Mau nggak, Pak? Ngejetek nggak ntar? Bayarin nggak punya saya? Itu saya meragukan watt yang ada di rumah Pak Ustadz, Bu. Bukan, kan aku make sure aja. Iya. Tapi Teh Soalnya Boy di juga rumah- belum nyobain. Saya di rumahku ngejetek tuh. Oh iya. Iya. Malah di rumah dia sendiri. Untuk belum nyoba. Enggak. Di kantor di samping rumah. Pas gini teh cecek gitu. Oh, gede ya buatnya. Insya Allah di kosan Neneng nggak Bu aman Bu. Iya. Karena kosan Neneng Pasti Mahal Bu, kan? kosannya mahal. Pakai genset ya? Ada kayak syuting Pak Ustadz. Pak Ustadz, kosannya ada liftnya Pak Ustadz. Wih, Ada vending machine. pending ya. Wih. Apa sih namanya Bu? Benar enggak? Kalau pending tuh kan di pending. Tapi alhamdulillah Bu senang banget Bu tahun ini, apalagi tahun ini kan Bu Bulan ada suami. Iya, gitu, alhamdulillah. Bu. Saya juga udah ketemu suami Iya, Bu cakep Bulan. ya? Iya. Ya Allah. Udah cakep, lembut banget Ya ya. Allah, ya Allah, lu yang jelek-jelek kadang-kadang suka nggak tahu diri ya. Nih suaminya Bu Bulan nih udah cakep, baik hati Iya, ya. baik hati. Terus ini sama istri tuh ngalah. Iya, pas kemarin ngobrol. Iya, udah iya. Ya Allah. Terus kayak dia kayak disuruh apa-apa mau. Iya. Ayo dong main wayang. Mau main wayang. Bukan berlebihan kalau main wayang. Sumpah main wayang. Iya sih, iya sih. Iya main wayang. Kalau kita ngelihat yang kebaik kayak gitu, ya Allah berikanlah saya kebaikan seorang suami yang seperti Kak Luna Maya sebagaimana Amin. Kau berikan kepada kami. Amin ya Allah. Iya, kita kalau ngelihat kebaikan orang lain, orang dapat kebaikan, kita juga berhak minta sama Allah. Ya Allah, saya juga mau dengan kalau nama manusia, saya juga manusia. Saya juga pengen dikasih rezeki suami yang baik dong. Ini gitu. bocah-bocah ngapain sih pengen cepet-cepet kawin? Enggak cepet-cepet Bu. Saya mah pengen cepet-cepet. Enggak mestinya kayak kalau ngelihat cowok cakep mah ya alhamdulillah Iya, gitu. kan lagian di dunia ini ada 7 kembaran. Berarti ada 7 kembaran ada Kabang 6 Mesir lagi kan. kakak Mesir. Dari satu bawah satu. Udah Tapi yang aman. kayak gue juga ada 7 kembarannya. Iya juga. juga ya. Iya juga Ah, sih. tapi alhamdulillah senang. Ya, saya juga senang. Mudah-mudahan tahun depan Ada, bisa masih ada lagi satu lebih rahmi banyak lagi lagi. episodenya atau nggak Iya. kita live aja lah tahun depan. Amin. Amin. Makin banyak sponsornya. Amin. Amin. Pak Ustadz gimana tahun ini dan tahun Iya. lalu? Happy nggak sama kita? Happy gak sama kita. Iya, seneng lah maksudnya bisa ngobrol dengan sisi lain. Biasanya kan ngobrol sama anak muda, cowok-cowok rata-rata. gitu. Iya, kalau ini kan jadi
tahu ternyata tentang kehidupan sosialita seorang wanita yang sudah berumah tangga seperti Kak Luna, yang gadis-gadis jadi tahu ada Gadis-gadis. problematika apaan Pak Ustadz gitu. kasih banget deh. Ternyata kan sama juga kan permasalahannya kayak mau pulang takut ditanyain kapan nikah, kayak Baju. gitu. Ternyata sama-sama aja ya permasalahannya ya. Umum berarti itu. Berarti umum. Yang penting kan tadi dapat ilmunya kan udah dikasih tahu jawabannya Iya, kan. Iya, kalau iya, iya. ternyatanya Makasih gitu. banyak ya Pak Ustadz, itu berharga banget. Berharga. Buat hidup aku, buat hidup aku. Ya. Kalau Bu Bulan, apa perbedaannya Bu Bulan? Apa ya? Ya kalau Kesel nggak kita datangin? Ya lebih itu ya. enggak sih, aman. Masya Perbedaannya Allah. apa Bu, tahun lalu sama tahun ini? Kelas abangku. Gini doang dia Sahur kemarin. ada yang nemenin ya tahun ini buka Iya, puasa. Iya sih, tapi baru sekali buka puasa bareng. Oh iya Bu, ya Selalu udah sama kita sama-sama deh, sibuk. sama kita deh Iya. bareng buka puasa Ya, bareng. nenek temenin Bu Bulan, Buan temenin Kak Maksim. Gitu konsepnya. Aduh. Kan bareng Bu. Nggak ketemuan maksudnya gitu Iya, Bu. iya. By the way, wish kalian masing-masing nih sebelum lebaran nih. Neneng sih pengen banget hafal satu surat yang Neneng hafalin Bu. Gitu, Terus Bu. kalau pengen minta maaf yang paling utama sama siapa? Sama Joe Biden. sama orang tua Neneng yang pasti karena kan Neneng nggak banyak ngeluangin waktu buat mereka. Terus kayak nggak usah begitu, Irfan Hakim tiba-tiba begini nyuruh bintang tamunya nangis. Karena kayak biasanya Neng juga nggak yang sesering itu teleponan tahun ini karena banyak kegiatan gitu. Paling itu sih Bu. Kalau Bu Kalau Boa wish-nya wish you all the best. Asik, wish all the Iya. best. Pokoknya semuanya jadi baik-baik aja gitu. Semoga tahun depan udah bisa masakin suami. Asik. kan Bu, Udah ngebet kebelet Bu banget dia nih kayaknya Bu. nih. Hebat banget Ibu. Bu, saya pengen banget Bu Bulan bangun. kayaknya mesti Iya. tanggung jawab nih, udah cari. Biasanya ya semakin pengen tuh semakin jauh. Ya Allah, berarti nggak pengen deh. Semakin kita santai, semakin kita kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tapi berusaha juga ya. Terus semakin Ya udah berarti semoga tahun depan yang bebe aja dah gitu. Nikah syukur, enggak mah masa iya sih. Gitu. Terus kalau buat minta maaf ke diri sendiri. oh iya bagus. Iya, buat apa bukan buat apa, maksudnya kita terlalu jangan usah diusah. Maksudnya kita sering banget minta maaf ke orang lain, tapi kita terlalu maksain diri kita sendiri Dan gitu. jadi lupa sama diri sendiri Iya. ya. Bahwa yang bekerja tiap hari, yang Ngasih ego orang-orang. Padahal diri kita sebenarnya nggak mau. oh, ya, kasihan. Di touch lagi, di touch. Kalau Pak Ustadz, Temannya nggak mau sama gue. Pak Ustadz apa Pak Ustadz Iya, wish-nya? wish-nya. Saya pengen banget ke Masjidil Aqsa tuh. Itu satu masjid yang belum saya datengin. Amin. Tapi kan susah ya saat ini kan. Ya, tapi pengen aja itu kan punya sejarah dalam kehidupan orang Islam. Saya baca sejarah para nabi-nabi terdahulu tuh ibadahnya di situ gitu. Jadi tuh kayaknya historical banget lah tempatnya gitu. Dan Kalau bahkan juga main. ya, Kenapa Pak Ustadz kalau minta maaf ke siapa Pak Ustadz yang Kalau kayak minta maaf ya ke setiap orang yang saya temuin, apalagi yang sering kerja, takut-takut kan saya pernah salah kata, termasuk ke Bu Aneng, Bu Bulan gitu. Takut kan terlihat kadang orang ketawa senyum, ternyata Tapi nggak tahu dia hatinya, kecewa. Nanti kalau kecewa diem naginya di akhirat kan repot tuh. Mendingan pengennya kita tuh udah selesai di dunia gitu. setuju. Kalau Bu Bulan, Iya. Wishnya lebih baik lagi pastinya, lebih sehat, Amin. lebih rezekinya nggak boleh putus karena tadi ya banyak tanggung jawab. karyawan bubur mah santai semua ini tuh lihat Bu. Iya ya. Soalnya kita yang kayak gitu. Tapi mereka pasti doain Bu Bulan di balik layar. Amin. Terus juga minta maaf mungkin pertama kali ke ibu kali ya, karena ibu udah berumur jadi harus sering-sering minta maaf gitu. Terus udah deh sama suami kali ya. Pantes ya? Tahun depan saya gitu sama suami. Nah, terlalu buru-buru santai aja Mbak. Coba Neng sama bawah pelajaran hari ini apa yang didapat? Ini lagi Apa? benar-benar Hari kemenangan. Nggak ngerti nih itu bahasa Bu Bulan. Oh iya. Kalau Neneng hari ini ternyata memaafkan tuh kadang merasanya tuh sesusah itu. Tapi ternyata
bisa kok kalau misalnya kita dilatih kayak mungkin kayak maafkan dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Oh, bagus. Apalagi kan di bulan Ramadan ini dan memaafkan tuh bukan berarti melupakan kan Bu, cuman mengikhlaskan apa yang sudah pernah diperbuat oleh orang lain ke diri kita sendiri pun diri kita ke diri kita sendiri gitu. Kayak Asik. seenggaknya kita terus belajar untuk memaafkan gitu Pak Gimana Pak Ustadz. Ustadz? Lulus? Iya Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz? Berarti gitu sih Bu. Kecuali maaf sama koruptor itu yang susah banget buat neneng pelajari lagi gitu Pak Ustadz. Kalau itu saya Pak Masih Ustadz. susah. Kalau Boah? Kalau Boa, wah banyak banget sih. Ya, salah satunya ini satu highlight us. Asik. Highlight itu minta maaf itu emang berat. Tapi kalau misalkan kita berani melakukannya asik. Terlalu banyak asik Pak. Berani melakukannya. Bukannya, insya Allah ganjarannya gede. Amin. Amin. Oke. Ya, oke. Gimana Pak Ustadz? Ada yang mau percaya dikoreksi nggak? Iya, Bagus, nggak percaya bagus, ya, bagus, Bagus, dua-duanya Pak Ustadz. bagus, bagus. Berarti ilmunya masuk ya? Masuk, Masuk ya? masuk. Ya, makasih ya Pak Neng, Ustadz. Boah, juga Pak Ustadz terima kasih Iya, ya sama-sama, udah Bu datang ke Bulan. sini. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Bu Bulan, terima Maaf kasih lahir udah batinnya, diizinin. maafin Bu Bulan. Maafin kalau salah kata, salah iya. perbuatan juga buat teman-teman setia Boah, yang maafin ya. nonton Maafin ya, Pak selama Ustadz. 30 hari ini. Mohon maaf kalau kita ada salah perbuatan, salah kata, atau tayangan kita yang ada tanpa kita sadari menyinggung atau itu hanya sebuah kesalahan dan kehilafan. Di hari yang suci ini, di hari kemenangan kita bisa saling memaafkan. Amin. Kita bisa menjadi jiwa dan pribadi yang baru dan hanya melangkah ke arah yang lebih baik pastinya. Amin. Dan pastinya saya pengen ngucapin terima kasih buat kru yang udah bertugas selama 30 hari ini. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. 30 hari, Cak. Elah kayak ini aja 30 hari ya. Berapa ya? Ya sekian hari lah ya. Dan sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang nyakitin udah dimaafin. Bener tapi jangan banget, dan jangan diulangin. lupa kita juga ada sportif abis lebaran di tanggal 11 April. Apa itu sportif? Nanti tungguin, kita akan kasih teaser-teaser dan keseruan sports and festival entertainment. Jadi jangan sampai ketinggalan, buruan, kita akan ada di 11 April, dapetin tiketnya di early bird dan ini bakal banyak banget guest star yang akan memenuhi dan membuat kalian jadi seru. So thank you so much. See you next time. Minal aidin wal faizin. See you next year. Mudah-mudahan ketemu tahun depan. Iya, sampai ketemu lagi. Faizin, maafkan lahir dan batin. Asik, oh ya. Hei wah para pemimpin, stop deh ngelakuin yang nyakitin.